ada nggak kesunahan untuk berpuasa gitu, Bah, di bulan Muharram tersendiri? Jadi menurut hadis itu Mm-mm. puasa di tanggal 10 bulan Muharram itu diharapkan bisa menghapuskan dosa setahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Kan luar biasa. Padahal cuma 1 hari. Ada punya duit 10% ke anak yatim. Benar. Sambil ngusap-ngusap palanya kan. Benar. Itu. Pas momennya juga Momennya pas satu Makanya besok Muharram. lusa nih yang mau pada kekumpul silahkan, aku siap nampung loh. Usap-usap nih. Tadi yang sholat tasbih itu memang nggak ada spesifik waktu, Bah. Nggak ada, dia kapan aja. Bisa siang, pagi, bisa sore. Cuman memang dikasih bahasanya minimal mah seumur hidup sekali. Ya, jumlah melakukannya gitu ya. Minimal seumur hidup 1 kali gitu. Jangan sampai seumur hidup tuh nggak pernah melaksanakan, jangan sampai gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guys semuanya. Kembali lagi bersama gua di Maru Channel dalam acara Ruang Cerita. Karena kebetulan sebentar lagi kita memasuki bulan 1 Muharram. Banyak sekali hal-hal di bulan 1 Muharram itu atau di bulan Muharram itu yang mungkin banyak teman-teman yang belum mengetahui nih, ada peristiwa penting dari amalan ataupun kenapa bisa dibilang hari raya anak yatim gitu kan ya. Mungkin kita semua belum mengetahui. Untuk saat ini kita minta dijelasin langsung sama Abah Nawawi. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Sehat Bah, sehat Bah. Alhamdulillah sehat. Kayaknya untuk hari ini jadwal cukup padat sekali. Betul padat merayap. Sehingga malam ini kita sampai jam berapa sekarang? Jam 10 ya kita mulai. lumayan. Siap Abah. Aduh, sebentar lagi Bah kita masuki bulan Muharram nih Bah. Aduh. Mungkin dari bulan Muharram tersendiri itu menurut pandangan Abah seperti apa Bah? Terkait bulan Muharram itu adalah salah satu bulan dari empat bulan yang dimuliakan oleh Allah ya. Jadi ada 4 bulan yang Allah istimewakan dalam 1 tahun itu diantaranya yaitu bulan Muharram. Dalam sebuah keterangan ada 4 bulan yang Allah istimewakan, 3 diantaranya itu berurutan dan yang 1 itu terpisah. Yang berurutan itu diantaranya adalah Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, yang ketiganya yaitu Muharram, yang 1 yang terpisah yaitu adalah yang disebut bulan Rajab atau bulan dimana di situ ada peristiwa Isra Mi'raj ya. Benar. Gitu. Tapi kalau di balik bulan Muharram Bah, kita di kampung itu biasa identik dengan sebutan lebaran anak yatim ya Bah. Benar nggak sih Bah? Ya, itu cuma salah satu sifat yang dilakobkan ya atau yang disematkan kepada bulan Muharram itu sendiri. Karena memang berkaitan dengan itu ada peristiwa yang mendasari penyebutan tersebut gitu. Jadi tidak salah ketika Muharram itu disebut juga sebagai bulan di mana terjadinya hari raya anak yatim. Tapi walaupun yang sering kita dengar itu Muharram itu bisa dibilang kalau orang sini kata itu bulan sura ya. Bulan sura, benar. Bulan sura. Bahwa sura itu sendiri sebenarnya diambil dari kata Asyura. Jadi sesuatu yang berkaitan dengan keutamaan di tanggal 10 di bulan Muharram itu. Seperti itu. Nah, berarti bulan Muharram itu termasuk salah satu bulan yang dimuliakan Bah. Kenapa bisa dibilang atau bisa disebut salah satunya termasuk bulan Muharram itu bulan yang dimuliakan gitu? Ya, Muharram itu dijuluki sebagai bulan Allah ya diantaranya.
bahwa dalam satu bait kata itu bahwa Al-Muharram itu syahrullah, dikatakan sebagai bulan Allah, yang dalam sebuah hadis Rasulullah pernah bersabda bahwa sebaik-baik puasa setelah Ramadan itu adalah pada tanggal 10 di bulan Muharram. Ini hadis riwayat Muslim nomor 1163. Jadi penyebutan bulan Allah itu sendiri menunjukkan keistimewaan dan kemuliaan yang sangat tinggi. Karena jarang sekali nama bulan itu disebutkan dengan idopat kepada Allah langsung. Ini menandakan bahwa Muharram itu adalah memang bulan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Oke. Berarti dibalik memang di situ bulan yang dimuliakan, berarti kan banyak peristiwa penting biasanya, Bah, yang selalu terjadi biasanya kalau Iya, betul sekali. Setidaknya ada yang tercatat dalam sejarah itu ada sekitar 10 peristiwa penting ya yang terjadi pada tanggal 10 bulan Muharram itu. Yang diantaranya itu terdamparnya perahu Nabi Nuh alaihi salam untuk pertama kali itu mendarat setelah terombang-ambing, menurut cerita itu sekitar 150 hari ya. 150 hari terombang-ambing di perairan. Nah, untuk pertama kali terdampar di daratan itu pada tanggal 10 Muharram. Juga ada peristiwa lain, yaitu disembuhkannya Nabi Allah Ayub alaihi salam dari musibah yang dialami, penyakit kulit penyakit kulitnya yang menahun itu kan, kalau menurut cerita sekitar 18 tahun lah Nabi Ayub itu mengalami penderitaan penyakit kulit. Dan alhamdulillah pada tanggal 10 bulan Muharram itu sendiri Allah memberikan kesembuhan. Dan masih banyak lagi cerita-cerita yang lain yang bisa dijadikan pembelajaran ya untuk kita sebagai umat Islam tentunya. Berarti itu kan segelumit penjabaran banyak sekali peristiwa penting, Bah, di bulan Muharram ya. Berarti ada nggak kesunahan untuk berpuasa gitu, Bah, di bulan Muharram tersendiri? Iya, ada anjuran yang memang sangat penting, itu adalah salah satunya pada tanggal 10 bulan Muharram. Nah, puasa di sini ini memiliki nilai pahala yang sangat besar sekali. Bahwa puasa di hari Asyura itu Rasul saja berharap kepada Allah agar dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu. Jadi menurut hadis itu puasa di tanggal 10 bulan Muharram itu diharapkan bisa menghapuskan dosa setahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Kan luar biasa. Berarti cuma 1 hari gitu. Bisa sekali mah sehari ngejalanin mah ya. Enteng itu mah ya, halus lah. Ya. Tapi sama ada lagi, saya pernah Tasu'a apa gimana ya, puasa Tasu'a. Iya. Ada juga berarti, Pak? Tasu'a itu ada juga. Sebenarnya gini, kalau Tasu'a itu cuma untuk apa ya bahasanya, membedakan saja ya antara kebiasaan kaum Yahudi di masa lampau gitu. Bahwa di tanggal 10 Asyura ini memang khusus para umat Yahudi itu melakukan puasa di hari itu. Maka sebagai pembeda kita umat muslim itu, kita mulai dari Tasu'a, dari tanggal 9-nya dan tanggal 10, atau tanggal 10 dengan tanggal 11-nya. Ini menurut salah satu riwayat, salah satu ulama menjelaskan kayak gitu. Berarti kalau di bulan itu kan penjelasan tadi sudah dijelaskan sedikit banyaknya, sudah mulai kepaham nih, Bang. Berarti di situ ada banyak puasa juga ya, terutama di puasa Asyura itu pahalanya cukup begitu besar. Betul. Lalu yang sering kita dapati kan biasanya teman-teman itu kalau tahun barunya Masehi itu ya, kalendernya mungkin kalender pemerintah ya, kalau kita bilang itu kan tahun baru ya. Nah, ada juga yang bilang kalau tahun barunya Islam itu adanya di 1 Muharram. Itu maksudnya seperti apa, Bang? Iya. Ini menurut sejarah ya. Bahwa pada suatu ketika Sayyidina Umar itu mendapat surat dari salah satu sahabat di luar negeri.
Nah, kemudian Sayyidina Umar ini berniat untuk mengarsipkan catatan surat tersebut. Nah, cuma karena tidak ada penanggalan dan tahun yang jelas, maka di sini kesulitan untuk mengarsipkan surat tersebut. Maka kemudian inisiatiflah Sayyidina Umar bin Khattab mengumpulkan para sahabat yang mumpuni di bidang hisab masing-masing untuk menentukan penanggalan bulan Hijriah sekaligus pemberian nama. Pemberian nama untuk bulan Hijriah seperti yang sekarang kita dengar gitu. Iya. Iya kan kalau Masehi kan biasanya ditepati dengan tanggal 1 Januari. Betul. Ya. Berarti kalau di tanggal Hijriahnya masuk kepada tanggal 1 Muharram. Iya, itu pun berdasarkan kesepakatan ya. Berdasarkan kesepakatan dari para sahabat. Jadi ketika itu juga bahwa para sahabat itu mengusulkan bahwa untuk menentukan bulan pertama ya, iya, bulan pertama dalam 1 tahun itu, bagaimana kalau diambil ini pada peristiwa bu'tsatun Nabi. Jadi pada saat Nabi diutus atau pada saat Nabi diangkat jadi Nabi. Oke. Itu kemudian banyak yang setuju, tapi kemudian diantaranya adalah Sayyidina Ali yang tidak setuju bahwa penentuan bulan pertama Hijriah itu jatuh pada peristiwa tersebut. Nah, kemudian Sayyidina Ali mengusulkan bagaimana kalau penentuan bulan pertama di tahun Hijriah ini itu diambil pada sejarah pertama kali Rasul hijrah. Nah, kemudian usul ini diterima oleh para sahabat dan kemudian dirumuskan. Gitu. Jadilah ditetapkan Muharram menjadi awal bulan atau tahun baru lah. Iya, jadi ditetapkan gitu. Benar-benar. Berarti di 1 Muharram pun juga bisa disebut dibilang apa ya? Hijrah, bulannya hijrah. Maksudnya gimana tuh, Bapak? Karena ide Rasulullah pertama kali berencana untuk hijrah itu di bulan Muharram. Di bulan Muharram. Di bulan Muharram. Dari waktu itu dari Mekah ke Madinah. Mekah ke Madinah. Oke. Jadi itu rencananya itu di bulan Muharram. Kemudian terjadinya juga di beberapa waktu setelah rencana tersebut. Nah, berarti kan gini, Bah. Kalau hijrah. Nah, buat kita teman-teman nih, bagaimana nih, Bah, menurut pandangan Abah untuk hijrah yang benar-benar diharapkan oleh Allah gitu? Apakah seperti saya gitu ini dengan pakaian-pakaian muslim atau yang seperti apa yang diharapkan? Ya, ada makalah mengatakan ya, udkhuluha bisilmi kafah. Masuklah kalian semua ke dalam agama Islam itu secara kafah, secara menyeluruh gitu. Oke. Sudah barang tentu ini meliputi akidah, pemikiran, perasaan, bicara, berpakaian, dan berseni. Tentunya semuanya itu harus bernuansa Islami gitu kan. Itu sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun pada prosesnya tentu ini disesuaikan dengan kondisi pada zamannya masing-masing. Kayak gitu. Oke. Kita sudah cukup lumayan, Bah. Sekarang buat kita orang nih, Bah, kadang ada identik setelah 10 Muharram itu banyak sekali menggelar kepanitiaan untuk berbagi. Betul. Contohnya menyantuni anak yatim. Apa itu juga salah satu yang dianjurkan oleh Nabi? Iya, itu ada satu keterangan yang menjelaskan ya. Setidaknya itu ada 10 amalan yang termasuk bagus yang apabila itu dilakukan di bulan Muharram. Nih ya, nanti salah satunya itu akan kita sebutkan ya. Jadi ada satu sumber dari sebuah kitab, kalau nggak salah nih Hayatul Zan mengatakan seperti ini. Wa nukila an ba'dil afadil ana a'mala fi yaumi asyura an-nasyiru amalan. Isna asyara amalan.
gitu. Innal a'mala fi yaumi asyura isna asyara amalan, bahwasanya sesungguhnya amal-amalan terbaik di bulan Syura itu setidaknya ada 12 jenis, ada 12 macam ya. Yang pertama itu sholat tasbih. Oke, sholat tasbih. Sholat tasbih ya. Hmm. Tahu sholat tasbih ya? Tahu ya? Yang bacaannya banyak pokoknya. Nah, kalau dibahas satu-satu ini ukurannya bisa 3 hari nih. Ya. Kemudian puasa sunnah yang tadi tuh ya, pada tanggal 10. Pada tanggal 10 puasa Syura. Kemudian sodako. Oke, sodako. Ini dianjurkan sekali memperbanyak berbagi di bulan ini. Nah, makanya banyak tuh kita, beberapa kalangan di kita itu mengambil momen lebaran yatim. Oke. Di samping memang ada sejarah yang terjadi tentang yatim di bulan ini, maka itu kebanyakan dijadikan momen yang penting. Makanya untuk memperbanyak sodako itu sekalian aja dah menyantuni yatim gitu. Makanya nggak sedikit panitia-panitia dibentuk dalam rangka tersebut. Itu satu sodako. Benar-benar. Padahal di sini nggak ada nih menyantuni yatim gitu. Iya. Ada, gitu. Cuman memang perintahnya bentuknya sodako aja gitu ya. Kemudian yang keempat itu diantaranya adalah membahagiakan keluarga. Jadi yang keluarganya jarang diajak paresing nih, refreshing ya. yang keluarganya jarang dihibur gitu, Benar-benar. yang jarang diajak kemana-mana. Iya, iya. Nyari-nyari alamat palsu lah gitu. Itu di bulan ini dianjurkan gitu. Bagus. Walaupun dengan anggaran yang minimal tapi hasil yang maksimal. Kemana contohnya? Indomaret. Ya. Ke Kebedeman itu tuh, Kebedeman mini, Stadion Mini tuh. Iya, Stadion Mini juga masuk. Loyal Living Jar masuk. Itu juga sama, keringetan itu. Membahagiakan keluarga termasuk nomor yang keempat. Kemudian yang kelima itu iktisal. Apa itu, Baik? Iktisal itu istilah bebersih. Kalau kita dia banyak mandi taubat. Oke. Iya. Makanya digunakan nih iktisal ini sama orang-orang kejawen ya. Itu Bang. Dulu itu malam 1 Syuro bebersih kakas. Nah, ya itu diantaranya iktisal. Mandi. Prosesi pemandian. Makanya yang ada jomblo boleh nih. Dimandiin. Mandiin. Gitu. Karena di situ ada keutamaan iktisal gitu kan. Kemudian ziarah kepada para orang-orang soleh nih yang jarang ke rumah guru, yang jarang ketemu ustadz, yang jarang ke rumah kiai. Benar. Di bulan ini dianjurkan untuk keliling-keliling, datengin rumah-rumah ustadz. Cuma kalau ke rumah ustadz mah jangan tangan kosong, jangan soproliaden gitu kan. Paling katanya dulu rokoknya apa, ese apa hese kan gitu. Dalil Setidaknya. Jadi ziarah ulama itu yang masih hidup ya, ke rumah-rumah para sesepuh, para guru gitu kan. Ayo keliling-keliling. Kemudian bila mana tetangga ada yang kurang sehat, ini sebaiknya kita rajin menjenguk di bulan ini gitu. Jadi menjenguk orang yang sakit itu termasuk lumayan gitu pahalanya di bulan ini. Dilipat gandakan. Nah, diantaranya nih yang tadi itu mengusap kepala anak yatim. Di sini kan bahasnya mengusap kepala, bukan menyantuni kan? Iya. Nah, jadi ngusap doang makanya kagak abdol kali. Oh, maksudnya seperti itu. Iya, paham. Artinya kan tiba ngusap doang, ngusap juga bisa gitu kan ngusap. Nah, makanya mengusap yatim ini disatukan dengan sodako. Sambil ngusap, sambil sodako. Ngusapnya pakai gocapan gitu. Biar dia pulangnya juga kayaknya bahagia. Bahagia lah. Kalau diusap doang makanya pulang. Cuman apa nih, terus-terang ini di peristiwa ini nih apa di acara ini tuh ya belum ngalamin sih diusap. Apa kan termasuk yatim ya, malah udah senior gitu kan. Nggak ada yang berani kayaknya ngusap lawan. Kemudian iktihal. Iktihal itu dangdan ya, kita bersolek pakai sifat mata gitu. Oke. Nah, jadi di bulan ini nih pokoknya mau yang apa gitu, pakai sifat. Jangan terlalu hitam aja ntar kayak itu. Kayak Cincang. Iktihal ya. Motong kuku, jangan biarkan kuku panjang di bulan ini. Oke. Walaupun umpamanya ada yang punya jurus pemacan segala macam ya, yang kuku itu senjatanya, bulan ini mah keramasi dulu, bersihkan. Bersih-bersih.
Ada juga diantaranya yaitu amalan membaca kulhu 1000 kali. Pajar dah itu mah kerjaannya kudu cari. Lumayan tuh 1000 kali itu kalau di wirid tuh. Yang penting Bisa- baca bismillah. Bisa sakti tuh. Iya, Bang. Pakai bismillah baca kulhunya. Karena kalau nggak pakai bismillah ntar ibarat burung gak ada palanya. Bahwa akto. Gitu. Tuh. Yang ke-12-nya di sini ada anjuran bersilaturahmi kepada handai tolan, kepada sesama muslim. Oke, ayo. Siling sabar, siling asih, siling asuh, siling kita sambung rasa satu sama lain, mendekatkan ukhuwah Islamiyah, meninggikan persaudaraan kayak gitu. Itulah amalan-amalan ke-12-nya yang tadi disebutkan tadi. Ya mudah-mudahan kita bisa mengamalkan walaupun semuanya. Iya, iya. Ya minimal dari 12 yang sudah dibacakan tadi, sudah dijelaskan semua, ya minimal kita bisa ngapalin dari beberapa yang yang sekiranya mudah lah buat kita. Paling ke-12 lah gitu. Tetap ada tekanan, tetap 12. Ya gampang, sholat tasbih juga nggak sampai berapa hari kan. Iya, iya. Gitu. Tapi emang begitu bakal perkaranya ibadah itu kan sebenarnya kalau kita bilang kan gratis ya. Ya nggak selalu menggunakan materi. Nah, kenapa bisa berat begitu, Bang, untuk Karena menjalankan? kita itu konsepnya tidak menjadikan ibadah itu sebagai kebutuhan. Oke. Coba jajal dah. Jajal. Kalau sesuatu itu kita anggap kebutuhan. Jangan kata yang mudah, yang sulit aja nih, yang sulit, yang berat, rela tuh kita melakukan. Hujan geriutan, pagi-pagi buta, udah pagi buta kan? Gerimis rintik, gerimis galing. Dasarnya kita butuh ekonomi, kita nge-layer. Endah-endahan kita hujan-hujanan tuh buat cari nafkah. Kenapa? Dasarnya karena butuh. Begitupun kita dengan ibadah itu. Kalau kita butuh rahmat Allah, butuh ridho Allah, butuh dengan kasih sayang Allah, maka ibadah itu akan menjadi kebutuhan. Kalau ibadahnya sudah menjadi kebutuhan, insya Allah tuh nggak bakal ada beban yang sangat luar biasa. Katanya. Tapi aku cuma cerita aja ya. Nah, ada nggak tips dari Abah nih? Ya minimal buat kita dan teman-teman nih ya, setidaknya agar ibadah itu benar-benar kerasa ringan gitu, Bang. Di balik udah kita terapin, kadang kan gitu, kita udah berusaha menjadikan itu sebuah kebutuhan, tapi tetap rasanya itu berat sekali. Kayaknya itu juga yang terjadi dah dengan diriku. Seperti itu. Betul. Jadi sampai hari ini nih masih SGK aja nih ibadah. Apa itu? Sangok. Sangok. Betul. Tapi memang di balik rasa malas dan rasa berat untuk melaksanakan ibadah itu tersimpan pahala yang luar biasa. Jadi kalau kita melakukan sesuatu dengan beban yang berat, ya pahalanya juga lebih Allah lipat gandakan. Tuh makanya mungkin ini mah ya kita husnudzonnya sama Allah. Kenapa kita dikasih malas? Tujuannya kali biar ibadah kita 1 dibayarnya 10 kali dengan malasnya itu. Ya berarti kan gini, Bang. Kalau kita beribadah itu, taruhlah kita berat nih. Padahal tadi kalau dijelasin itu terlihat sangatlah mudah ya. Betul. Tidak harus mengeluarkan materi, tapi pada prakteknya itu sangat sulit dijalani. Ada nggak kaitan dengan dosa di dalam diri kita yang memang itu terlalu banyak? Oh iya, itu juga salah satunya memang itu perkara dosa yang membelenggu, perkara dosa yang membebani hati dan pikiran kita. Tuh makanya kan ada anjuran ajilu bi sholati qoblal faut wa ajilu bi taubati qoblal maut. Segeralah laksanakan sholat sebelum luput, sebelum terlewat, segeralah taubat sebelum wafat, kan begitu. Karena memang antara taubat dan sholat ini itu beriringan. Oke. Kalau kita sholat tapi taubatnya juga nggak bener, itu nggak bakal pernah merasa enteng mengerjakan sholat. Berat aja, jadi beban dosa kita itu ngegandulin gitu. Jadi seakan-akan yang membelenggu. Contohnya gini, kadang-kadang kita melakukan sesuatu aksi yang di luar keinginan, apapun itu. Benar. Dan itu apa namanya, di luar nurani ya, di luar keinginan kita. Itu kadang-kadang kita terbawa, dan yang paling mungkin terbawanya itu pada saat sholat. Kenapa orang itu dianjurkan sholat? Mungkin salah satunya biar sesuatu yang
diingkari dalam hati itu selalu teringat gitu. Dalam bahasa ini, sholat ingat dosa bagus. Makanya anjuran sholat, biar kita pada saat sholat ingat nipu temen, ingat ngelalaga orang, ingat ngerugiin orang. Diharapkan sholat kita itu ada fadilahnya gitu kan. Beliannya kayak gitu, kadang-kadang kayak gitu. Nah kan ada juga orang sering ngomong tuh gini, sholat itu dipaksakan, harus dipaksakan. Ada juga satu sisi segala sesuatunya yang dipaksakan tidak baik. Jadi kita harus memilih yang mana untuk perkara ibadah ini. Menurut pandangan Abah. Betul, menurut pandangan Abah ya. Iya. Jadi kan dalam bahasa fikih sendiri itu setiap orang yang sudah akil balik itu masuk kategori mukallaf. Arti mukallaf itu adalah orang yang memang harus dipaksa untuk melakukan ibadah. Oke. Maka dia masuk kategori mukallaf. Arti dipaksa di sini memang dipaksa secara hukum karena dia masuk kategori mukallaf gitu kan. Nah, keterpaksaan kita ini dengan harapan agar kita membiasakan diri untuk melakukan proses ibadah itu sendiri. Karena kalau kita nggak ibadah juga, karena ya disitulah apa namanya timpangnya gitu. Karena tujuan Allah menciptakan jin dan manusia itu kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, hanya untuk beribadah. Apa dibalik tujuan Allah memerintahkan kita ibadah? Salah satu tujuannya adalah agar manusia itu bisa menemukan jalannya menuju keselamatan dan di sisi Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Jadi memang kalau memang males, paksakan aja. Iya, harus dipaksakan. Jangan suka mikirin yang lain. Ya bisa dibilang apa ya, kalau jangan mikir yang lain gimana maksudnya nih konsepnya? Udah maksudnya kan kalau ada orang kan bilang gitu, sesuatunya jangan dia selalu dipaksakan, hasilnya tidak baik, tidak ikhlas segala macam. Tapi kan sedangkan sendiri itu kan memang harus dipaksakan ibadah. Berarti kita nggak usah mikirin tuh tentang ikhlas dan segala macamnya dulu. Mulai aja dulu paksakan untuk ibadah tuh seperti anak kecil kan juga nggak buru-buru doyan nasi kali ya. Oke. Nggak buru-buru dia doyan jengkol juga kan. Oke. Dilatih dulu. Mungkin dengan pemaksaan dia di masa kecil, makanya kan ada didikan, ada bimbingan, ada ayoman. Jadi sebelum orang itu merasa dipaksa, dia sudah dibiasakan gitu. Akannya nanti lama-lama akan terbiasa. Akan terbiasa. Makanya kan Rasul sudah menganjurkan dari awal gitu. Utlubul ilma minal mahdi. Jadi belajarlah kamu sejak masih di buayan gitu. Tujuannya anak itu dididik sejak kecil agar terbiasa. Dan kemudian ibadah yang dikerjakannya itu bukan cuma kewajiban, akan jadi kebutuhan gitu. Jadi contoh gini, kita punya istri, kita punya anak, kita dipaksa nggak harus berusaha demi menafkahi anak istri? Paksa. Kita nggak ikhlas nih, capek gue usaha. Ikhlas nggak ikhlas kan? Dipaksa. Kewajiban. Oke. Bicaranya kewajiban gitu. Oke. Nah kita merubah mindsetnya bagaimana kewajiban ini jadi kebutuhan. Agar apa yang kita kerjakan itu nantinya jadi enak gitu, jadi mengalir seperti air, santai aja gitu. Lagi malas ya malas, lagi surut. Senang ya senang gitu kan. Iman seperti itu. Pasang surut. Iman seperti itu. Tergantung kita lagi happy-nya gitu. Tergantung kita lagi enjoy-nya sama siapa nih. Berteman sama yang tukang maksiat ya ibadahnya pasti bakal apa namanya berkurang. Berteman sama yang ahli ibadah, insya Allah kita bakal jadi religius meningkat gitu. Nah, so, makanya ada anjuran wong alim kumpulannya, berkumpul sama orang-orang soleh. Oke, bener-bener ya. Berarti memang kan kadang keimanan itu kan kadang pasang surut ya, Bah. Ada nggak, Bah? Mungkin Abah sendiri menggunakan teknik itulah gitu kan, khusus untuk agar konsisten nih keimanan kita, minimal nggak turunnya, nggak drop banget, Bah. Pas di momen kan Muharram ini kan hijrah ya, siapa tahu saya pribadi atau teman-teman yang saat ini akan meninggalkan sesuatu hal yang buruk agar terbiasa melakukan hal-hal yang lebih baik lagi. Ya sebetulnya bicara menjaga kualitas keimanan itu kan enaknya cuma dalam bahasa. Betul. Cuman dikatakan dan diungkapkan, tapi sejatinya untuk menjalani dan kita mengamalkan bagaimana agar keimanan kita ini tetap terjaga, itu juga bukan hal yang mudah gitu. Oke. Cuma setidaknya ketika amalan-amalan yang 12 tadi itu kita galakkan, kita laksanakan, itu juga menjadi salah satu
menjadi salah satu yang akan menjadi pupuk ya untuk memperkokoh keimanan kita. Kayak sholat tasbih diantaranya. Bahkan Rasul itu menganjurkan sholat tasbih kerjain ya, kalau bisa dalam setahun sekali gitu. Atau setidaknya 1 kali seumur hidup. Benar. Ini ngomong-ngomong udah pernah belum di sholat tasbih nih? Insya Allah pernah, insya Allah pernah. Ya alhamdulillah ya. Kalau nggak siang malam, kalau nggak malam sih. Nah, sholat tobat lain lagi. Sholat tobat lain lagi. Berarti nggak terlalu memang untuk tadi yang sholat tasbih itu memang nggak ada spesifik waktu, Bah. Nggak ada, dia kapan aja. Bisa siang, pagi, bisa sore. Cuman memang dikasih bahasanya minimal mah seumur hidup sekali. Ya, jumlah melakukannya gitu ya. Minimal seumur hidup sekali gitu. Jangan sampai seumur hidup tuh nggak pernah melaksanakan, jangan sampai gitu. Ada nggak, Bah, ganjaran misalkan? Kalau bicara ganjaran mah, karena itu sunnah. Bejibun luar biasa sekali. Ada juga. Gitu, luar biasa sekali gitu pahalanya. Mungkin kalau dijelaskan secara lebih rinci juga, kayaknya kudu banyak catatan buat nulis pahalanya gitu. Luar biasa sekali. Dan mungkin bisa singkat nih, Bah. Siapa tahu teman-teman juga pengen mau mencoba untuk melaksanakan sholat tasbih gitu, Bah. Dibalik mungkin dari niatnya gitu, Bah, dari bacaannya. Mungkin teman-teman nih yang belum melaksanakan sholat tasbih nih, siapa tahu Allah kasih keimanan yang kuat untuk mau mencoba ini gitu, Bah. Jadi sholat tasbih itu jumlah rakaatnya ada 4. Oke, 4. Kalau dikerjakan di siang hari boleh itu satu kali salam ya, 4 rakaat sekaligus gitu. Tapi kalau dikerjakan di malam hari sebaiknya dua rakaat gitu. Adapun niatnya itu seperti yang tertulis pada beberapa risalah ya, simpel aja. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunata tasbih. Kalau mau 2 rakaat berarti rakaat ini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Atau kalau mau 4 rakaat yang siang nih, usolli sunata tasbih arba'a rakaatin mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Cukup seperti itu. Kemudian ada aturan-aturannya. Begitu pas takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah, di sini kita baca tasbih sebanyak 15 kali. Kalimatnya subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Gitu. Itu sebanyak 15 kali. 15 kali. Kemudian kita baca Fatihah. Setelah Fatihah 10 kali. Kemudian kita ruku. Pada saat ruku 10 kali tadi setelah Fatihah ya. Itu setelah Fatihah dan surat tentunya. Nah, kita ruku, di saat ruku 10 kali. Kemudian kita i'tidal, sami Allahu liman hamidah, dengan posisi tangan boleh terlentang di samping, boleh di perut juga taruh. Baca subhanallahnya 10 kali juga. Kemudian kita sujud 1 kali yang pertama, itu juga baca 10 kali tasbih. Kemudian duduk di antara 2 sujud, baca 10 juga. Sujud lagi, baca 10 juga. Nah, kemudian setelah itu berdiri. Bangkit lagi. Untuk rakaat kedua. Sebelum Fatihah baca 15 kali seperti awal. Tasbih lagi. Ya, untuk lebih spesifiknya nanti sekalian praktek ya. Kunjungi Ponpes di bawah ini. Iya. Ya, intinya itu bacaan tadi itu dilakukan sama di rakaat-rakaat. Ya, di setiap sendi rakaat itu termasuk ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud. Gitu. Itu disisipkan dengan pembacaan tasbih. Khusus untuk di sebelum Fatihah 15 kali. Di sisanya itu 10. Gitu, Jar. Nanti setiap hari kayaknya ya. Iya. Mungkin, Bah, ada nggak, Bah, dari Abah sendiri, minimal buat saya, Bah, tentang di Muharram ini, agar saya lebih baik lagi, mungkin nasihat untuk saya untuk di bulan Muharram ini, Bah. Ya, mungkin kalau ibaratnya nasihat mungkin untuk semua aja ya. Boleh. Bahwa memang kita bicara untuk semua ya. Oke, siap. Untuk semua, artinya bukan cuma kita nih, mungkin termasuk yang penonton yang menyaksikan ini.
bahwa di zaman sekarang ini memang apa ya, Rasul itu sudah memberikan semacam apa, ultimatum kali ya, kayak semacam penjelasan gini, Hmm. bahwa di akhir zaman itu umatku, kata Nabi, akan lebih cenderung mencintai 5 hal Hmm. dan mengabaikan 5 hal. Oke. Jadi kata Rasulullah SAW, sayati zamanun ala ummati yuhibuna khamsan wa yansawna khamsan. Akan datang nggak lama lagi satu masa pada umatku, satu zaman pada umatku, di mana pada zaman tersebut umatku itu akan lebih cenderung mengejar yang 5 hal dan mengabaikan 5 perkara yang nantinya ini akan merugikan umat itu sendiri. Yang pertama kata Nabi, yuhibbuna dunya wa yansawnal uqba wa yansawnal akhirah. Kita lebih memikirkan perkara duniawi, mengabaikan perkara akhirat. Oke. Jadi apa yang kita kejar itu semata-mata ya untuk kepentingan dunia. Yang terdiri daripada 3 hal, harta, tahta, dan wanita. Oke. Itu kan dunia kayak gitu rumusnya. Hmm. Sementara akhirat yang sudah pasti di depan mata itu ya kita abaikan. Ini mungkin bagian daripada pesan ya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang seperti itu. Walaupun kita senang ada di dunia, tapi memang kita juga bisa dikatakan berharap selamat di akhirat. Amin. Pokoknya kita selalu menjadikan kegiatan positif kita itu untuk menjadi jembatan penyelamat buat kita dari kehidupan ini sampai kepada di hari kemudian gitu. Makanya ketika manusia itu mengamalkan 3 konsep, insya Allah dia nggak bakal menjadi orang yang rugi dalam hidup. Kata Al-Quran, wal asri, sepanjang masa kehidupan manusia, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Hanya 3 yang nggak bakal rugi dalam hidup itu. 1, illal ladzina amanu, yang pertama orang yang beriman tadi ya. Wa amilus sholihat, yang kedua yang mengerjakan amal soleh gitu. Wa tawasau bil haq, dan mau saling nasihat menasehati dalam kebenaran. Ini salah satu sarana, ini salah satu apa namanya wadah ya, yang kita niatkan saja. Apa yang disampaikan ini mudah-mudahan menjadi nasihat, apa yang kita sampaikan ini mudah-mudahan menjadi amal soleh, dan ini mencerminkan keimanan gitu. Tentunya supaya kita bisa lebih memperkokoh keimanan kita dan orang lain juga. Itulah yang paling penting dalam hidup. Jangan pernah lepas dari 1 yang namanya iman, yang kedua amal soleh, yang ketiga saling nasihat, menasehati. Dan kita jangan wayan saunad dunia, yuhibbunad dunia wayan saunad uqba. Jangan kita istilah kata terjebak di cinta terhadap dunia, tapi mengabaikan urusan akhirat. Yang pertama kayak gitu. Kemudian yang kedua, yuhibbunal haya wayan saunal maut. Umatku itu nanti bakal lebih senang hidup ketimbang mati. Jadi umat Nabi itu nanti di akhir zaman itu bakal lebih senang hidup. Artinya apa? Bukan berarti kita tidak boleh menikmati hidup. Gitu. Bahwasanya nikmat yang Allah berikan itu kan untuk dinikmati. Setelah kita nikmati ya kita syukuri. Benar. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Kita jalani hidup ini melakukan yang anjay. Keren. Kayak gitu. Tapi di sisi lain kita nggak boleh lupa juga sama yang namanya kematian gitu. Bahwa kematian itu datangnya pasti. Benar. Adalah satu janji yang bakal terbukti kapan di kapannya mah, walaupun kita nggak pernah tahu. Betul. Jangan sampai pas kematian itu datang kita itu kaget. Kita itu melongo, mata mendeling, mulut terbuka, mati. Gitu. What? Aku mati gitu kan. Makanya mati itu disebut sakarat. Mengagetkan masalahnya, seperti orang mabok gitu kan, nggak ingat apa-apa. Nah, mengenai hal ini kita harus betul-betul waspada dengan yang namanya kematian. Jadi harus ingatlah bahwa ingat mati. Apa tuh kalau kata pesan wali itu? Ingat mati, ingat mati. Iya.
Agar kita tidak termasuk orang yang lebih senang daripada kehidupan, maka isi kehidupan ini dengan cara-cara yang bermanfaat, terutama sesuatu yang menjadi bekal setelah mati. Apa yang menjadi bekal setelah mati? Iman, amal, ya nasihat. Itu lagi aja. Benar. Yang ketiga, kata Nabi, yuhibunal mal wayan saunal hisab. Umatku itu yang ketiga itu nanti bakal lebih cenderung mencintai apa itu yang namanya harta, duit. Wayan saunal hisab, akan melupakan perhitungan. Sengkilang harta itu halalnya dihisab, haramnya ajab. Oke. Jadi kita dapat duit sedikit banyak, ini hasil yang haram, udah pasti bakal diazab, bakal disiksa. Kita punya harta melimpah, ini rezeki yang halal, tetap bakal dihitung, bakal dihisab. Nah, makanya agar itu hisab kita di sono nggak begitu berat, jangan dibawa nanti. Sekarang bawanya dikit-dikit, kita transfer ke bank akhirat. Ada punya duit 10% ke anak yatim. Benar. Sambil ngusap-ngusap palanya kan? Benar. Pas momennya juga pas. Satu Muharram. Besok Muharram. lusa nih yang mau pada kekumpul silahkan, aku siap nampung loh. Usap-usap nih. Yang keempat itu kata Nabi, umatku itu yuhibbunal iyal wa yansaunal jannah. Gitu. Umatku itu lebih senang kepada keluarga, kumpul dengan sanak keluarga ketimbang bahagia di surga. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya jalan menuju surga itu terhambat oleh kesenangan kita terhadap keluarga. Oke. Dalam Al-Qur'an Allah berkatakan, ya ayyuhalladzina amanu, enggak salah ya. Bismillahirrahmanirrahim. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah harta dan anakmu memalingkanmu dari zikir kepada Allah. Karena kebanyakan yang bisa memalingkan kita menjadi meninggalkan ibadah itu ya urusan anak sama keluarga. Oke, paham saya, Pak. Contohnya kayak misalkan kita mau ngaji, tiba-tiba anak dan istri pengen keluar. Akhirnya kita ninggalin tuh ngaji kita. Istri jempretan yang nggak jadi kita. Nih kita ngaji nih. Telepon bunyi, kering kan? Kita gosok kan udah kering ini. Pak di mana? Aku masih ngaji yang kan. Iya. Ngaji jam segini belum pulang yang. Cocok. Aduh, Ustad, hampura ya dimaafin Ustad main selamat. Udah paham. Pulang. Cerigi jasa loh. Nah ini nggak sedikit hal yang terjadi. Benar. Makanya Allah itu mencontohkan dalam Al-Quran itu jangan sampai anak dan istrimu dan keluarga bertemu hartamu itu bisa memalingkanmu dari zikir kepada Allah. Karena ini kejadiannya di zaman salaf soleh itu ada seorang yang punya gelar muhib. Dia bukan muhibin ya, bukan muhibin juga bukan. Iya. Ini orang yang cinta ke Allahnya itu luar biasa. Dia nggak bakal telat melaksanakan kewajiban, nggak bakal mengabaikan waktu dengan panggilan Allah. Ini muhibbin sangat luar biasa. Cintanya kepada Allah sangat-sangat tinggi sekali. Satu ketika dia punya jodoh. Dia menikah, kalau kata bahasa Inggrisnya married ya. Married. Dia menikah. Nah pas menikah, berkat kerjasama yang baik, dia punya anak. Baik dong. Baik. Coba kalau pada kencolah kan udah jadi. Iya. Nah pas anaknya lagi lucu-lucunya, nih ceritanya ada dalam hatinya. Iya. Anak cetan, anak siapa, anak sayang sama anak kan nih ceritanya kan. Sampai satu ketika ada panggilan azan diabaikan karena anaknya lagi jungek kan begitu. Anak kayak jempretan, kagak mau diem. Apa. Seakan-akan ini si orang ini, si ahli ibadah ini sekarang berubah gitu loh cintanya dari cinta Allah sekarang cinta anak. Kira-kira mindoin nggak tuh? Iya. Kalau orang kita bilang mindoin nggak? Nggak mau idoin.
kagak kami doain ya. Iya, iya. Kagak kami doain lah, karena punya anak atau udah ngaji juga stop, udah punya anak mau belum mencari apa anak lo nunggu mau bebenah segala macam ngaji ya lu pada kan begitu. Itu yang ngomel kadang-kadang bukan bini doang, Bener. bertua juga. Asli. Ya, asli nggak Jat? Kadang-kadang tetangga juga lagi lewer. Ngaji apa itu? Itu dia ngaji apa itu? Apa jam segini belum udah ngaji? Ngaji jam 3. Ngaji emang gak ada waktunya. Iya lagi. Gitu. Mungkin itu saja. Oke, Mudah-mudahan bermanfaat ya. luar biasa guys. Nasihatnya begitu mendalam. Jar, semoga tadi juga kita sudah dapat penjelasan terkait apa saja yang bisa kita lakukan dari amalan 1 sampai 12 tadi. Teman-teman bisa putar ulang kembali jika lupa. Mungkin di bulan Muharram ini kita juga bisa banyak lagi beribadah, memperkuat lagi keimanan kita. Amin, Dan amin, salah amin, satunya juga kita teman-teman bisa berbagi kepada saudara kita yang memang membutuhkan. Salah satunya contoh yang udah dicontohkan tadi adalah kepada teman-teman atau anak-anak yatim. Mungkin kita semua Allah kasih kelebihan rezeki Amin, dan kita amin, bisa mengamalkan itu teman-teman. Terima kasih banyak, thank you semuanya. Semoga ada manfaatnya dalam video kali ini. Yang menyaksikan jangan lupa terus support kami dengan cara klik tombol subscribe, like, dan komen. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.